Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Balkis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional, yang dimana akan saya paparkan dalam video berikut. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam bidang ekonomi. Adapun kerjasama ekonomi internasional mencakup berbagai bidang seperti perdagangan, keuangan, pasar bersama, kerjasama antar produsen, dan di bidang ketenaga kerjaan. Secara umum, kerjasama ekonomi internasional memiliki tujuan antara lain meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup suatu bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, serta mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Faktor yang memengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ialah letak geografis. Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan membentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Contoh, kerjasama antara lain terbentuknya ASEAN, AFTA, dan MEA. Kerjasama ini bertujuan memenuhi kebutuhan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama ini yaitu karena kesamaan latar belakang, rumpun, dan kebudayaan negara. Kedua ialah perbedaan kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Negara yang bersangkutan dapat berinvestasi atau melakukan perdagangan dengan negara beriklim tropis untuk komoditas pertanian. Sedangkan negara beriklim subtropis dapat menjadi pemasok hasil peternakan. Ketiga ialah tuntutan era globalisasi. Globalisasi telah berkembang sangat pesat dalam kehidupan masyarakat dunia. Adanya arus globalisasi memungkinkan negara berkembang bekerja sama dengan negara maju. Melalui kerjasama ini, tiap-tiap negara berpotensi melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, mempererat hubungan antar negara, serta meningkatkan hubungan diplomasi antar negara. Keempat ialah keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Beberapa negara bekerja sama untuk memperoleh dukungan. Dukungan dari negara lain sangat diperlukan negara-negara lemah agar dapat berkembang. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kerjasama militer, pertahanan, keamanan, serta bidang kenegaraan. Kelima ialah sistem ekonomi. Kesamaan sistem ekonomi memudahkan tiap-tiap negara menjalin kerjasama ekonomi. Sebaliknya, perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara dapat menghambat kerjasama ekonomi. Yang terakhir ialah ideologi dan sistem politik. Korea Selatan dan Korea Utara terletak di semenanjung Korea. Meskipun demikian, kedua negara memiliki hambatan dalam menjalin kerjasama karena ideologi dari sistem politik yang berbeda. Perbedaan ideologi antar negara tersebut dapat memicu permasalahan yang berujung pada konflik antar negara. Untuk meredakan konflik atau ketegangan antar kedua negara, diperlukan kerjasama dengan negara lain sebagai penengah. Beberapa faktor penghambat kerjasama ekonomi internasional antara lain adanya ancaman dan ketidakstabilan politik, perbedaan ideologi negara, perdagangan yang cenderung merugikan negara lain, masalah kependudukan, serta sulit mengadaptasi teknologi modern. Kemudian ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ialah meningkatkan keuangan negara. Kedua ialah meningkatkan investasi. Ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi. Keempat, menambah devisa negara. Kelima, memperkuat posisi perdagangan. Keenam, mendorong transfer teknologi. Ketujuh, menjaga kestabilan harga dalam negeri. Dan terakhir ialah serta memperluas ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya ialah bentuk kerjasama ekonomi internasional. Secara umum, bentuk kerjasama ekonomi internasional dibedakan sebagai berikut. Pertama ialah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral hanya melibatkan dua negara dan bersifat saling menguntungkan, bertujuan menjalin hubungan dengan negara dan hubungan dagang dengan negara mitra. Contohnya Indonesia, menjalin kerjasama dengan Rusia. Terdapat 3 motif dalam proses hubungan bilateral, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kedua ialah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama ini untuk memajukan negara-negara yang berbeda di satu kawasan atau wilayah. Sebagai contoh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN.
Kerjasama regional dipengaruhi faktor kesamaan latar belakang sejarah ataupun geografis dan teknik pemasaran. Ketiga ialah kerjasama subregional. Kerjasama subregional merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Contohnya yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area atau BIMP, EAGA, dan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMT-GT. Keempat, ada kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan berbeda. Contoh kerjasama antarregional adalah kerjasama negara ASEAN dan negara-negara mitra dagang meliputi Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand. Kelima ialah kerjasama multilateral. Pada kerjasama ini, seolah-olah tidak ada batas ruang dan waktu. Kerjasama ini melibatkan banyak negara tanpa memandang batas wilayah tertentu. Contoh kerjasama multilateral adalah World Trade Organization atau WTO, PBB, IMF, yang diikuti hampir seluruh negara di dunia. Bidang kerjasama ekonomi internasional ada kerjasama perdagangan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki kesepakatan untuk memajukan dan memperlancar kegiatan perdagangan antar negara, serta berusaha menghilangkan faktor yang menghambat perdagangan antar negara. Selanjutnya kerjasama produsen. Kerjasama ini dibentuk untuk membentuk kebijakan terkait tingkat harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Ada kerjasama keuangan. Kerjasama keuangan dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota untuk pembangunan, perdagangan, ataupun pembayaran utang. Kemudian ada kerjasama pasar bersama. Kerjasama pasar bersama dilakukan untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Kerjasama ketenagakerjaan. Kerjasama ini hendaknya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tenaga kerja terkait hak dan kewajiban. Kemudian ada lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional. Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakasai Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan utama ASEAN yaitu mengadakan kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA berawal dibentuk dari pertemuan negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN di Singapura pada Januari 1992. Tujuan pemberlakuan AFTA antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Lalu ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang sama dengan dinamika pembangunan lebih tinggi dan terintegrasi. ASEAN Development Bank atau ADB dibentuk negara-negara Asia untuk memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia. Dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1966 yang bertujuan memberi bantuan kepada negara-negara Asia yang sedang melaksanakan pembangunan. Selanjutnya ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC dibentuk pada November 1989 di Canberra, Australia. Tujuan APEC untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, seperti memperkuat perdagangan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan negara lain, mengurangi hambatan perdagangan internasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu ada Uni Eropa atau European Union (EU), merupakan lembaga kerjasama ekonomi dan negara-negara di Eropa. Tujuan dibentuknya Uni Eropa sebagai pasar tunggal dengan mata uang bersama yaitu Euro. Yang terakhir ialah South Association for Regional Cooperation atau SAARC, merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Selatan. Dibentuk pada 8 Desember 1965 yang diprokasal negara Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. SAARC bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Selatan. Lalu
kita masuk ke materi terakhir yaitu lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ialah Bank Dunia. Secara formal, Bank Dunia atau World Bank merupakan badan khusus PBB di bawah naungan Economic and Social Council atau ECOSOC. Salah satu tujuannya untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan negara anggota melalui fasilitas investasi produktif. Yang kedua ialah International Monetary Fund atau IMF. Pembentukan IMF bertujuan mengatur pembayaran internasional akibat perang. IMF bertindak sebagai pengawas nilai tukar mata uang dunia. IMF memberikan pinjaman dana kepada suatu negara untuk membantu masalah keuangan. Yang ketiga ialah Islamic Development Bank atau ISDB. Merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada 24 Juli 1975. ISDB bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara, anggota dan masyarakat muslim di negara, bukan anggota berdasarkan prinsip Islami atau syariah. Yang keempat ada United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO. Pada 24 Juli 1967, dibentuk Badan Dunia yang menangani masalah pembangunan industri di negara berkembang, yaitu UNIDO. UNIDO fokus pada upaya mengatasi kemiskinan melalui kegiatan industri usaha mikro kecil dan menengah yang biasa dibilang UMKM. Kelima ialah Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. OPEC beranggotakan negara-negara pengekspor minyak di dunia. Didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Memiliki tujuan untuk mengatur produksi dan pemasaran minyak untuk menghindari perang saingan usaha tidak sehat dan memelihara kestabilan harga minyak mentah dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia. Yang keenam ialah World Trade Organization atau WTO. Merupakan badan pengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan pembentukan WTO adalah membantu produsen barang dan jasa, eksportir, serta importir dalam melaksanakan kegiatannya. Yang ketujuh ialah Economic and Social Council atau ECOSOC. Merupakan badan dunia yang menangani masalah ekonomi dan sosial. ECOSOC bertugas mengordinasi kegiatan ekonomi dan sosial PBB, menampung isu-isu tentang hak asasi manusia atau HAM, serta memfasilitasi kerjasama budaya dan pendidikan internasional. Sekian pembahasan dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun dalam penulisan salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.